Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ke Aswida ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya apa kabar ya? Halo Bu Ida, apa kabar Bu Ida? Thank you. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, karena hari ini kita hari Jumat, jadi kalau hari Jumat kita akan mulai di jam 1.30. Pastinya setiap harinya kita akan mengulas tuntas ya, mengulas tuntas tentang wound, ostomi, dan incontinence ya. Baik, bagi Bapak Ibu nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya tentang wound, ostomi, incontinence. Nah, pastinya hari ini kita akan masuk di materi selanjutnya di sesi-sesi hari ini ya Bu Ida ya. Nah, hari ini Ya, ada isu tentang apa Bu? ya ini ada isu dari Padang. Jadi Ya, ada kasus tentang psoriasis di kiriman dari oke. sahabat kita, Hmm, Nurse Elvi, Wound Care Clinicians. Dia cerita ada pasien sudah 2 tahun dengan dealing oke. dengan psoriasis ya. Sambil saya baca ya Pak Devi ya. Boleh Terus Bu. kemudian ada di kepala dan seluruh tubuhnya. Ini ada sebagian yang dia kirim ke kita, mungkin saya sudah kirim ke Pak Devi ya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara higienenya. Tapi saya juga Oh, punya itu izin. beberapa ya Oke. hygiene-nya. Terus saya juga ada beberapa slides yang mungkin bisa Pak Devi taruh dulu. Jadi Oke. psoriasis itu sebenarnya kenapa gitu ya? Terus apa sih Jadi yang harus dilakukan pada pasien-pasien dengan psoriasis? oke, pasti pasti banyak banget ya kasus-kasus sklerosis ya. Jadi kita akan lihat hari ini sedikit ya tentang eh, psoriasis. Psoriasis. Oke. Oke. Jadi kasusnya cukup cukup banyak disembunyikan di Indonesia karena banyak orang yang tidak apa ya, tidak mau berani keluar karena mereka terpapar oleh penyakit satu ini ya. Jadi ini menyerang memang di lapisan epidermis karena tiba-tiba saja epidermisnya mengalami inflamasi yang berlebihan. Jadi kalau Dokter Wahyudi itu cerita di tahun 2017 kurang lebih ada sekitar 1% sampai 3% dari populasi di Indonesia dan angkanya cukup tinggi. Saya juga ikut bergabung dalam salah satu kelompok teman-teman di psoriasis dan jumlahnya juga cukup banyak. Jadi kalau kita lihat Pak Devi, next slide, boleh slides ya. Jadi karena kondisi autoimun ya yang menyebabkan salah satunya adalah masalah di daerah kulit. Jadi kurang lebih itu kulit paling epidermis paling atas yaitu keratinosit. Jadi keratinositnya itu bikin kayak silver, membentuk lapisan yang lebih keras di atasnya. Dan rasanya tuh gatal Pak Devi. Gatal Gatal ya. terus ada sedikit rasa, oh ya, ada sedikit rasa terbakar dan tidak nyaman. Dan memang sangat stressful sekali untuk pasien-pasien ini. Sama seperti yang Mbak Elvi kirim, itu juga dia cerita, pasiennya hampir 2 tahun dia dengan kondisi seperti ini dan rasanya memang sangat nyeri. Yuk slide. Dari situlah karena kita tahu bahwa psoriasis ini tidak bisa disembuhkan. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang wound care clinician adalah bagaimana kita memberikan higiene yang bersih. Kalau ditanya pasiennya boleh mandi nggak? Oh boleh-boleh aja kalau dia siap mandi. Mandi pun kadang-kadang dia tidak berani untuk tiap hari. Karena apa? Pada saat dia mengelupas dengan sangat cepat, bisa hitungannya hari ya, itu tiba-tiba sudah menebal kembali Pak Devi. Tapi kalau Oke, kena jadi sabun kita perih nggak Bu? lakukan adalah, oh iya, iya betul, kena sabun juga rasanya nggak nyaman sekali, karena dia kan Nah, hanya epidermis lapisan atas, jadi hmm, ada sensasi bakar ya, sensasi seperti luka bakar, dan kemudian disertai dengan rasa gatal, karena gatal. memang memang letaknya tuh di tempat yang memang sensasi Masih persarafan kita masih tinggi ya, stadium 2 kan. ya. Oke, jadi yang kita lakukan adalah jangan sampai epidermisnya terkelupas semuanya. Jadi kalau bisa sebelum kita melakukan peluruhan lapisan epidermis yang paling atas atau keratinosit tadi, kita kasih moisture. Oke, slide boleh Pak. Nah, Jadi hampir 2 tahun ini di Research and Development Metcovazin itu kita bikin satu temuan menggunakan red Papua, ya Papua merah. Itu hanya ada di Irian Jaya. Ini juga satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yuk slide Pak. Jadi kalau kita lihat nama lainnya,
dia dikenal dengan nama Pandanus conoides. Jadi dia memang golongan dari daun-daun pandan. Jadi dari situ dia akan keluar minyak warna merah, ya, warnanya memang merah, yang kemudian kita buat menjadi sebuah lotion. Nah, lotion ini di kita sendiri sudah mulai dalam bentuk pabrikan, mulai dari lotionnya dan shampoo yang kita buat. Baru dua item. Jadi, nah, yuk slide. Dengan Red Papua ini berarti kalau kita kasih ke kulit, itu di kulit yang psoriasis ini akan terjadinya perih atau enggak, Bu? Jadi gini konsepnya, pasien-pasien psoriasis, dia akan mengalami penebalan di epidermis. Itu ya, penebalan di epidermis. Kalau kita kopek langsung, epidermisnya akan lepas. Jadi yang kita lakukan adalah autolisis dulu dia, kita lembabkan supaya epidermis lapisan paling atas yaitu keratinosit yang akan lepas dengan sendirinya. Jadi kita tidak merusak sampai lapisan basal. Kalau lapisan basal terkelepek, itu akan menyebabkan rasa nyeri dan gatal yang tidak lebih sakit lagi pada saat kita berikan lotion ini gitu. Coba ini kasusnya di kepala ya, kita pakai shampoo terus hasilnya seperti ini. Yuk slide lagi boleh. Oke, nah kan tebal seperti ini Pak Devi. Jadi kalau kita kopek itu sampai ke lapisan basal dan bisa melukai sampai jadi stadium 2. Jadi yang kita lakukan bikin dia lembek supaya tidak terjadi ini tadi. Jadi pada saat sudah dia mandi ya, terus kemudian akan terkelupas model seperti ini. Yuk slide lagi boleh. Oh udah habis. Yang kasusnya Mbak Evi kalau bisa ditayangkan. Jadi Bapak Ibu, prinsip pada pasien-pasien psoriasis itu selain dari kita mengatasi personal hygiene-nya, juga stresnya juga harus diatasi dengan baik. Sekali lagi, karena dia penyakit autoimun, ini juga buat Mbak Elvi ya. Setelah 3 hari menggunakan ini, pasiennya bilang di sini rasanya lebih nyaman, terus kemudian dia lebih percaya diri, sehingga kualitas hidupnya dia juga meningkat dan dia bisa mulai aktivitas lagi. Dan yang paling tidak nyaman buat pasien adalah dia malu ya, karena banyak kropeng di tubuhnya. Dengan menggunakan sabun dan shampoo, terus kemudian lotion ini dia masih bisa berupaya atau berkegiatan, beraktivitas kembali secara normal. Jadi buat teman-teman psoriasis, jangan kecil hati, pastikan kita coba menggunakan Papua Merah karena ini sudah banyak dibuktikan sangat menolong untuk kualitas hidup sahabat-sahabat psoriasis. Itu mungkin Mas Thank you Bu. Kalau biasa ya, tadi jadi dengan kasus psoriasis ini menggunakan buah Papua Merah ya, bisa membuat Papua Merah sangat membuat emolionnya dia itu mengandung DHA, oke? Dan juga tidak menyebabkan reaksi alergi atau sensitivitas pada pasien-pasien dengan psoriasis. Karena mereka sangat alergik sekali. Oke, thank you Bu Widasari atas diskusi hari ini. Pastinya untuk mau tahu tentang bagaimana sih Papua Merah itu bekerja lebih detail, nah nanti kita akan ada webinarnya minggu depan. Jadi sampai ketemu Bapak Ibu di webinar kita minggu depan ya. Sampai jumpa Bapak Ibu di next topik. Jadi jangan lupa ya, setiap harinya kita ada Ask Wida jam 12.30. Bye-bye semuanya. Thank you Bapak Ibu semuanya. Dance like there's no tomorrow.